Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah sebelum kita memulai pelajaran. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada kita, keselamatan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Yang sehat semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga mempermudah urusan kita, melancarkan urusan kita, memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang pintar, cepat mengerti apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tentang Kurdis dan tematik ya. Sebelum kita belajar Kurdis ya, materinya Bapak akan jelaskan apa yang akan kita pelajari ke depannya untuk Kurdis. Nah, apakah Kurdis itu harus hafalan Pak? Tidak semua Kurdis itu hafalan ya, kecuali nanti akan ada hadis persaudaraan semua seperti itu ya. Nah, surat-surat pendeknya itu apakah hafalan Pak? Seperti Al-Humazah, At-Tin, Al-Fatihah gitu. Apakah hafalan Pak? Enggak ya. Di Kurdis itu kita akan menjelaskan tentang Al-Quran, artinya dan kandungannya. Juga belajar tentang hadis ya, kandungannya, artinya gitu ya. Kurdis itu Al-Quran dan hadis ya. Jadi kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis. Di situ kita tidak akan belajar menghafal ya, kita di situ menelaah, belajar membaca, menulis, mengartikan gitu ya. Nah, jadi di situ Bapak mungkin nanti aja kita hafalannya nanti pas di hadis persaudaraan itu saja. Kalau selama ini Bapak nanti masih akan tugasnya itu mendengarkan, menulis, nah gitu aja ya. Nah, tugas biasa seperti biasa latihan gitu ya. Nah, intinya seperti itu kalau Kurdis. Nah, yang pertama, materi pertama itu adalah Nah, sebelum kita lanjut ke Kurdis, nah ini dulu ya sebagai pembuka biar kita biar kita agak tenang, agak gembira lah ya. Kita nyanyi dulu. Nah, buka halaman 5 ya. Di halaman 5 itu kita ada lagu di situ, Cicak di Dinding ciptaan NM. Nah, kalian ciptaannya itu harus diingat ya, karena biasanya pencipta lagu itu ditanyakan soal nanti ya, siapa pencipta lagu Cicak-cicak di Dinding gitu ya. Kadang-kadang seperti itu ya, ada berapa baris, nah gitu, lagu Cicak di Dinding. Nah, ada empat baris. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Cicak cicak di dinding, diam diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Nah, seperti itu. Di situ sudah ada penjelasannya ya. Ini kan ada notnya ya, not. Ya, di sini ada kotak persegi, kemudian ada yang persegi panjang gitu ya. Nah, yang persegi itu simbol bunyi pendek. Kemudian yang panjang ini ya, yang panjang ini simbol bunyi panjang gitu ya. Itu saja perbedaannya. Ciptaan siapa Pak? Ciptaan NM. Kemudian ada berapa baris? Ada 4 baris. Menceritakan tentang apa? Tentang cicak dan nyamuk gitu ya. Itu biasanya ditanyakan apa yang diceritakan dari kisah lagu Cicak di Dinding. Berarti sumpama pilihannya dinding.
Nah, yang kedua nyamuk, yang ketiga ayam, yang keempat lampu gitu sumama ya, berarti pilihannya itu nyamuk ya. Kalau seandainya ada cicak ya berarti yang benar itu adalah cicak gitu ya. Nah udah, itu saja sebagai biar kita fresh ya. Oke, sekarang kita lanjut di al-humazah. Nah, kita coba belajar membaca al-humazah. Sekarang Bapak hanya menjelaskan tentang cara baca al-humazah ya. Nanti Bapak meminta kalian untuk menulis al-humazah biar Bapak tahu tulisan si ini bagus, oh tulisan si ini rapi, oh tulisan si ini masih berantakan Arabnya gitu ya. Bapak pengen tahu. Nah, tulisan kalian itu bagusnya seperti apa gitu ya, rapinya gitu ya, ketepatannya gitu ya. Oke. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddada. Nah, untuk artinya nanti Bapak akan jelaskan minggu depan sama kandungannya. Jadi sekarang Bapak hanya mencontohkan cara bacanya. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk menuliskan ya, menuliskan Arabnya ya, tulis di buku catatan Kurdis ya. Nah, berarti materi hari ini al-humazah ya, Kurdisnya. Sekarang kita masuk di tema ya. Silahkan buka buku temanya, masih di perkembangan ya, perkembangan makhluk hidup. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang perkembangan makhluk hidup yang berikutnya. Nah, kalau di bukunya itu kemarin sudah perkembangan ayam dan kecambah. Nah, ayam itu nanti kita tidak dapat ya. Jadi itu dimulai dari telur ya. Telur, setelah telur itu yang sudah kalian gambar itu adalah anak ayam. Kemudian ada ayam dewasa, setelah itu ada ayam tua. Nah, berarti ada 4 gambar. Kalau 3 gambar Pak boleh ya, ada telur, ada anak ayam dewasa, atau telur, anak ayam tua gitu boleh ya. Nah, sekarang kita masuk di biji dan pembagiannya ya. Silahkan perhatikan baik-baik ya. Nah, biji itu pada umumnya gambarnya seperti ini kalau dibelah ya. Nah, kalau dibelah seperti ini. Apa saja Pak bagiannya? Nah, di sini yang pertama. Nah, di sini di bagian dalam ini disebut dengan kotiledon ya. Kotiledon ini di sini menyimpan makanan ya. Makanannya itu banyak. Yang siang Pak, yang akan makan itu adalah embrio. Nah, ya. Perhatikan, Bapak ulangi lagi, ini namanya kotiledon ya. Kotiledon ini menyimpan makanan, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, jadi yang makan siapa Pak? Yang makan makanan yang ada di sini adalah embrio. Ini namanya embrio. Embrio itu adalah calon tumbuhan baru. Jadi embrio ini nanti yang akan tumbuh. Nah, ini apa Pak? Ini adalah selimut biji atau yang kita sebut dengan kulit ya, untuk melindungi biji. Nah, terkadang ya seumpama di kacang ya,
Kalau selimut bijinya ini mengelupas, rusak, maka maaf, kotiledonnya ini akan kering. Ya, kalau kotiledon kering, maka embrio tidak bisa makan. Jadi embrionya itu mati. Ya, jadi kacangnya itu tidak akan tumbuh. Ya, jadi kalau kita punya biji, ya contohnya biji kacang hijau, biji kedelai, kalau pengen ditanam kembali, maka kita harus lindungi, ya kita harus jaga betul-betul. Selimut biji ini yang akan melindungi biji. Ya, kalau selimutnya ngelupas, maka kotiledonnya itu kalau kena sinar matahari atau apa segala macam gitu ya, atau cairan kimia, zat kimia gitu ya, maka ini akan makanannya itu akan kering. Ya, jadi embrionya tidak bisa makan, maka biji akan tumbuh. Jadi selimut biji itu harus dilindungi. Maka kalau selimut bijinya lengkap atau tebal, tidak ngelupas, kotiledonnya itu aman, baik makanannya banyak, sehingga embrionya itu bisa tumbuh. Nah, seperti apa Pak contohnya? Seperti ini. Nah, jadi ini yang tumbuh ini, ya ini disebut yang tumbuh. Ya, lihat, perhatikan, di embrio itu sudah ada daun. Ya, di dalam biji itu sudah ada daun, tinggal mengeluarkan saja ya. Nah, embrionya nanti kalau ditanam di dalam tanah, maka dia akan keluar, si daun ini akan keluar bersama embrio. Nah, nih yang putih nih, ini namanya embrio. Ini keluar embrionya ya, embrio keluar bersamaan dengan daun. Oke, nah kalian diingat ya. Nah, nanti kalian kalau sudah selesai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, ya mungkin 2 bulan lagi kita akan praktek seperti ini ya. Prakteknya itu biar kalian tahu, oh begini kecambah ternyata, biar kalian tahu kecambah yang ada di pasar itu cara membuatnya seperti apa gitu ya. Nah, Tuhan itu di sini ada gambar ya, perhatikan. Ada gambar matahari, ada gambar gelap ya. Ini namanya gelap. Bapak gak dapat gambar lagi selain ini ya. Ini matahari, ini gelap, artinya tidak dapat sinar matahari. Nah, tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Kemarin yang sudah Bapak jelaskan ya, fotosintesis, proses pertumbuhan atau penyerapan energi pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari ya. Jadi ini kalau ada matahari, maka tumbuhan ini dapat melakukan proses fotosintesis ya. Jadi tumbuhan itu dapat hidup. Bagaimana Pak jika tumbuhan itu gelap, tidak terkena matahari? Maka pertumbuhan itu tidak akan mengalami proses fotosintesis, maka dia pertumbuhannya akan lambat atau kerdil gitu ya. Dia tidak akan tumbuh pesat ya, dia akan kerdil, daunnya akan mati ataupun rontok gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita tahu? Nanti kalau sudah praktek. Nah, ini teorinya dulu. Berarti materinya hari ini apa Pak? Nah, materi hari ini cicak di dinding tidak usah kalian tulis, tidak usah kalian buat lagu, kan sudah nyanyi bareng tadi. Kemudian al-humazah kalian tulis yang rapi. Kemudian ini biji dan bagiannya. Nah, kalian tulis. Nah, kalian harus tahu biji itu tumbuh bagaimana gitu ya. Tempat makanannya itu disebut apa. Kemudian selimutnya itu fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, kemudian ini apakah harus ditulis? Tidak usah ditulis, tidak usah digambar kalau ini ya. Ini kecambah matahari gelap itu tidak usah digambar gitu ya. Nanti langsung praktek saja ya. Kemudian sudah ya, ini sudah untuk hari Senin. Hari Senin itu kan kalian bukan hafalan ya, setoran koreksi ya. Asy-Syams ayat 6 sampai 10 ya.
Nah, berarti kemudian untuk hari Senin itu Bapak ngasih tugas tema ya. Jadi nanti hari Senin tidak ada materi, hanya dari Bapak, kemudian tugas tema yang akan kalian kumpulkan hari Senin. Oke. Buka buku temanya. Ya. Ini yang akan dikumpulkan hari Senin. Kalau Bapak minta tugas ini dikumpulkan hari ini, tugas ini dikumpulkan hari Senin, tugas ini dikumpulkan hari apa, tugas dikumpulkan minggu depan tanggal berapa, itu tepat waktu, maksudnya itu pada waktunya ya. Jangan Bapak nyuruh tugas ini kumpulkan hari Selasa, kalian ngumpulkan hari Senin gitu ya. Bapak ingin melatih kalian ya, ingin melatih kalian biar kalian terbiasa mengumpulkan pada waktunya gitu saja ya. Bukan Bapak ingin menyiksa kalian, enggak ya. Bapak itu tidak mau menyang gitu ya. Sebisa mungkin Bapak akan mempermudah kalian ya. Bapak nyuruh kalian kumpulkan hari Rabu. Kalau hari Rabu berarti kalian jangan mengumpulkan hari Senin gitu ya, biar kalian terbiasa. Kalau sekarang kalian sudah terbiasa seperti itu, nanti sampai tua kalian akan terbiasa ya, membiasakan diri ya. Oke, sekarang silahkan buka halaman 8, 9, 10. Dengarkan tugasnya. Kalian lingkari tugas yang akan dikerjakan dan dikumpulkan hari Senin. Kalian tidak usah ngerjakan sekarang. Sekarang kalian cukup nulis saja ya. Ini kerjakan hari Senin, kumpulkan hari Senin gitu ya. Oke. Yuk, buka halaman 8. Kalian lingkari nomor 2, kemudian nomor 3. Nah, setelah itu nomor 8 lingkari, setelah itu nomor 10, setelah itu nomor, buka halaman 10, nomor 17, terakhir nomor 21 ya. Jadi dari 5 soal pilihan ganda, 1 soal uraian gitu ya. Jadi yang pilihan ganda nanti ya kalau benar semua dapat 100 plus ya. Plusnya itu dari nomor 221 ya. Kalau benar semua dapat 100 plus ya. Kalian kerjakan ya. Pak, nomor 2 ini belum dijelaskan, Pak. Nomor 2 ini kan memang belum dijelaskan, tapi ini bentuk bersyukur sudah Bapak jelaskan ya. Masa lambang sila pertama kalian tidak tahu? Lambang Pancasila 4 padi tanpa ya. Nah, harus diingat ya nanti. Ya udah ngerjakan ini, nanti kita belajar cara menghafal ya. 1 3 4 5 padi dan kapas itu ya, kita biar hafal ya. Ya, nomor 2 itu kalian kerjakan aja dulu ya. Jadi ada 5 soal plus uraian 1 ya. Nomor 2, 3, 8, 10, 17 dan 21 itu kerjakan hari Senin, kumpulkan hari Senin. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.